Assalamualaikum Rayuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat bucket hat untuk bayi seperti ini ya bun. Ini perkiraan untuk usia 0 sampai 6 bulan. Jadi buat bunda yang penasaran silahkan disimak ya, ikuti step by stepnya. Selamat menonton. Dan bahannya di sini aku udah nyiapin benang ya bun. Aku pakai benang milk cotton yang big ply. Aku siapin 4 warna seperti ini. Lalu untuk hakpennya aku pakai hakpen merek Rose yang nomor 3. Lalu kita siapkan 1 buah jarum tapestri dan gunting untuk memotong benang. Kita mulai ke pembuatannya ya bun. Kita ambil benang dengan warna pertama, yaitu warna merah. Lalu kita buat magic ring. Seperti ini. Lalu kita awali dengan membuat 2 tusuk rantai, 1, 2. Lalu selanjutnya di dalam magic ring ini kita isi dengan 12 DC. Kita mulai DC yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik layang-layang di bawah seperti ini. Lanjut. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah membuat 12 DC seperti ini, lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama ya bun. Di sini kita slip stitch. Nah, putaran pertama sudah selesai, totalnya harus ada 12 DC. Lalu lanjut kita ke putaran kedua. Kita awali lagi dengan membuat 2 tusuk rantai seperti ini. Lalu di lubang pertama di sini yang barusan kita slip stitch, kita isi dengan increase atau 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut lagi kita ke lubang kedua sampai nanti ke lubang yang terakhir. Kita ulangi dengan cara yang sama ya bun. Masing-masing lubangnya kita isi dengan increase atau 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang selanjutnya, 2 DC lagi. 1, 2. Lanjut lagi, increase lagi atau 2 DC dalam satu lubang sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Jadi totalnya nanti di putaran kedua ini harus ada 24 DC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu seperti biasa tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama. Di sini putaran kedua sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ketiga, kita awali lagi dengan membuat 2 tusuk rantai. Lalu di putaran ketiga ini rumusnya increase kemudian 1 DC. Jadi di lubang yang pertama di sini kita buat 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lalu di lubang kedua 1 DC. Lanjut lagi di lubang ketiga kita buat lagi increase atau 2 DC dalam satu lubang. Lanjut ke lubang keempat 1 DC. Nah, lakukan pola seperti ini sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Increase kemudian 1 DC, increase kemudian 1 DC. Nanti totalnya di putaran ketiga ini harus ada 36 DC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, lalu seperti biasa tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama ya bun. Di sini. Seperti ini, putaran ketiga sudah selesai. Lanjut lagi kita ke putaran keempat. Kita awali lagi dengan membuat 2 tusuk rantai. Lalu di putaran keempat ini rumusnya increase kemudian 2 DC. Jadi di lubang pertama di sini kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang kedua 1 DC. Lubang ketiga 1 DC. Nah, di lubang keempat baru kita buat increase atau 2 DC dalam satu lubang. Seperti ini. Lanjut ke lubang 1, 2, 3, 4, 5. Ke lubang kelima dan ke lubang keenam kita isi dengan 1 DC dalam satu lubang. Seperti ini. Kita lakukan sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Increase kemudian 2 DC, increase kemudian 2 DC. Sampai nanti totalnya harus ada 48 DC ya bun di putaran keempat ini. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Seperti biasa tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama seperti ini. Lanjut lagi
Kita ke putaran kelima, kita awali lagi dengan membuat 2 tusuk rantai. Lalu di putaran kelima ini rumusnya increase kemudian 3 DC. Jadi di lubang pertama di sini kita isi dengan increase atau 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Kemudian di lubang kedua kita isi dengan 1 DC. Lubang ketiga 1 DC, lubang keempat 1 DC. Kita ulangi dengan cara yang sama sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Increase kemudian 3 DC, increase kemudian 3 DC. Sampai nanti totalnya di putaran kelima ini harus ada 60 DC ya bun. Sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu seperti biasa tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama ya bun. Ini putaran ke 5 sudah selesai, lalu lanjut kita ke putaran ke-6 sampai ke putaran ke-11 ya bun. Di putaran ke-6 sampai putaran ke-11 ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 DC dalam satu lubang ya bun. Kita awali dengan membuat 2 tusuk rantai. Nah sekarang tinggal kita isi deh masing-masing lubangnya dengan 1 DC. Dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. 1 DC di dalam satu lubang. Jadi nanti totalnya di putaran ke-6 sampai ke putaran ke-11 itu harus ada 60 DC di masing-masing putarannya ya bun. Nanti ini setelah sampai ke lubang yang terakhir di sini tinggal kita slip stitchkan, lalu tinggal kita lanjut ke putaran ke-7 sampai ke putaran ke-11 ya bun. Diulangi dengan cara yang sama. Sampai ke putaran ke-11 hasilnya jadi seperti ini ya bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu sekarang tinggal kita seperti biasa slip stitchkan ke lubang DC yang pertama ya bun. Di sini kita slip stitch, lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya. Selanjutnya kita ambil benang dengan warna kedua yaitu warna putih, lalu kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini, lalu kita masukkan ke lubangnya di sini. Kita buat 1 tusuk rantai, lalu di putaran ke-12 ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC ya bun. Dari sini dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir. Jadi nanti totalnya di putaran ke-12 ini harus ada 60 HDC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir hasilnya jadi seperti ini ya bun. Sekarang tinggal kita slip stitchkan ke lubang HDC yang pertama. Di sini kita slip stitch, lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya. Sekarang kita ambil benang dengan warna ketiga yaitu warna hijau, lalu kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini, lalu kita masukkan ke lubangnya di sini ya bun. Lubangnya bebas mau dimasukin di mana aja. Aku masukin di sini, lalu kita buat 2 tusuk rantai seperti ini. Lalu di putaran ke-13 ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan increase atau 2 DC dalam satu lubang ya bun. Kita mulai di lubang yang pertama, di sini kita isi dengan 2 DC. 1, 2. Lanjut ke lubang kedua, kita isi lagi dengan 2 DC dalam satu lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang ketiga, increase lagi atau 2 DC dalam satu lubang seperti ini. Lanjutkan sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Kita isi dengan increase atau 2 DC dalam satu lubang di masing-masing lubangnya. Jadi nanti totalnya di putaran ke-13 ini harus ada 120 DC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu seperti biasa kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama. Di sini kita slip stitch. Putaran ke-13 sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ke-14. Kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 DC dalam satu lubang ya bun. Kita awali dengan membuat 2 tusuk rantai. Nah kita mulai mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 DC ya bun, dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir. Jadi nanti totalnya di putaran ke-14 ini harus sama seperti putaran ke-13, harus ada 120 DC ya bun.
Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu tahap terakhir tinggal kita slip stitchkan ke lubang DC yang pertama ya bun. Di sini kita slip stitch, lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci, dan kita potong benangnya seperti ini. Lalu kita tarik dan rapikan helaian benang yang tersisa ini. Lanjut kita ke tahap selanjutnya ya bun. Kita ambil benang dengan warna hitam, kita akan membuat biji-bijiannya seperti ini ya bun. Seperti ini. Kita buat sebanyak 11 buah. Caranya kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini, lalu kita buat 4 tusuk rantai, 1 2 3 4, lalu kita skip satu lubang. Di lubang kedua kita buat slip stitch, di lubang ketiga kita buat 1 SC. Lanjut di lubang keempat, di sini kita isi dengan 1 HDC seperti ini. Lalu yang terakhir di lubang yang barusan kita buat HDC, kita tambah lagi dengan membuat 1 slip stitch seperti ini. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci, dan kita potong benangnya ya bun seperti ini, lalu kita tarik. Nah, tahap selanjutnya tinggal kita pasang biji-bijinya. Sebelumnya kita rapihkan dulu helaian benang yang tersisa seperti ini. Kita gunting helaian benangnya, lalu tinggal kita kasih lem di pinggirannya dan kita tempelkan sesuai selera kita ya bun. Untuk pengelemannya aku skip ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Setelah biji-bijinya terpasang, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Untuk pemasangan bijinya aku simpen secara acak aja gitu, tuh seperti ini. Nah, gimana, lucu kan? Jadi buat bunda yang penasaran, silahkan disimak ya dan diikuti tutorialnya. Untuk tutorial kali ini aku cukupkan dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.